Kemudian ada beberapa kecamatan misalnya yang notabene memang blind spot, kemudian sarana prasarana tidak semua siswa itu memiliki sarana termasuk gadget atau segala macam. Beliau di Komisi 4 sungguh luar biasa, sampai ke pesisir, sampai ke Mahulu Bapak ya, sampai menyerap aspirasi semuanya. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Trihan Dogo di podcast Semandalu Seman. Dan di siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kita akan melakukan sharing inspiration dengan tamu istimewa kami di tanggal 4 Desember tahun 2020. What? Beliau adalah sekretaris di Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur. Kita sambut beliau adalah Bapak Salehuddin SOS Esfil MAP Bapak gitu. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum saya jawab, saya buka dulu izin karena kamu sudah ya. Iya. Silakan. Baik, alhamdulillah aman. Aman, jadi saya buka masker saya. Alhamdulillah baik. Ya. Sebelumnya Bapak, ini bagi kami, bagi keluarga besar SMA 210 sebuah kehormatan, karena di momen ini yang kami tunggu-tunggu. Kapan kira-kira Bapak bisa hadir di sini, kemudian Bapak berada di Komisi 4 yang membidangi pendidikan, begitu Bapak. Dan beginilah kondisi sekolah kami. Mungkin Bapak tadi mungkin bisa menceritakan kronologis perjalanan yang agak meragukan tadi ketika mau masuk ke sekolah. Jadi proses komunikasi dengan Pak Fadli memang sudah intens mungkin 1 minggu terakhir ya. Nah, cuman kemarin belum bisa memastikan saya terkait dengan rute yang kita datangi SMA 2 ini. Nah, tetapi memang ketika infokan ada clue-clue untuk menuju SMA 210 ini. Jadi memang agak sedikit mengherankan dan pengalaman ya, karena memang kondisi pada saat kita jalan itu ada papan nama, tetapi ketika kita masuk papan nama lagi gitu. Nah, ada double papan nama. Masuk 500 papan nama pertama, papan nama kedua 700. Wah, ini satu kilo 200 jadinya ini ya. Jadi unik. Kemudian ya memang karena ini juga saya pertama, saya merasakan memang sedikit ya terenyuh lah, karena memang SMA Negeri 210 cukup bagus, punya prestasi yang luar biasa. Kemudian juga didampingi teman-teman pengajar kepala sekolah yang luar biasa juga, tetapi memang kondisi aksesnya juga cukup memprihatinkan gitu. Nah, saya pikir ini sebuah potret yang saya pikir menjadi sebuah tanggung jawab ya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, karena memang kewenangan untuk SMA dan derajat itu memang di provinsi. Saya pikir saya datang ke sini tidak serta-merta sebagai yang menjalankan proses sosialisasi perdata ini, tapi ternyata terlepas dari itu ada sesuatu yang lain, termasuk melihat sarana prasarana, akses dan segala macamnya. Saya pikir luar biasa dengan prestasi yang cukup gemilang SMA 210 dengan keterbatasan aksesibilitas itu yang sangat terbatas, tapi luar biasa prestasinya tidak pernah turun. Amin. Ya, artinya mengalahkan sarana prasarana yang ada di sini. Luar biasa sekali, salah untuk Semandalu Seman. Ya, ini sedikit informasi juga bahwasanya Semandalu ini didirikan tahun 2004 bersama dengan SMA 1 dulu. Tetapi sampai sekarang yang 17 tahun ini sudah remaja, ternyata akses masuknya masih bermasalah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 akses masuk. Semuanya sama, semuanya bermasalah. Kami sudah mencoba ke Pak Bupati, pernah ke sini juga. Tetapi mungkin memang ada sesuatu yang lebih penting dari yang lainnya. Mungkin ya, karena berhubung memang Badri saya baru pertama kali masuk di sini ya. Saya pikir ini
menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kita berbagi lah, karena akses ini juga penting. Akses ini juga penting, sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar yang lebih baik lagi. Saya pikir berbagi wewenang nanti tugas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten itu bagaimana menyelesaikan minimal sarana prasarana akses menuju SMP Semandali Smart ini. Saya pikir insya Allah nanti setelah ini saya coba akan melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah provinsi dalam ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian juga dengan pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga nanti terwujud dengan Bapak sebagai fasilitatornya begitu kan. Kemudian ini langsung karena Bapak saya yakin punya kesibukan yang luar biasa dan ini kami memaksa Bapak untuk hadir di sini. Begini Bapak, masyarakat, orang tua dan anak-anak juga sudah memaksa kapan PTM bisa dilaksanakan karena kami juga melihat banyak kemunduran di anak-anak, terutama di etika ya kami lihat. Mungkin untuk akademis membaca bisa pintar, tapi di etika yang agak lepas. Kemudian pergaulan di luar sana, tadi hubungannya dengan narkotik dan lain sebagainya di wilayah sini. Untuk peredaran narkoba cukup besar, ini cukup mengkhawatirkan kami ketika anak-anak tidak bisa PTM. Makanya Pak Kepala Sekolah sudah bersurat dan berusaha kadang mengakali gitu ya, supaya anak-anak bisa PTM, supaya kami bisa mendidik lebih sedikit gitu. Kemudian yang ingin kami tanyakan, kira-kira peran komisi Pak Ibu di DPRD Provinsi Kalimantan Timur supaya segera bisa terlaksana PTM, apa saja langkah-langkah yang dilakukan dari Komisi 4 di pendidikan? Baik. Terkait PTM, beberapa sekolah yang sudah memberikan informasi kepada kami, termasuk kami juga melakukan proses fungsi pengawasan di beberapa sekolah kabupaten kota. Memang sebagian beberapa aspirasi itu memang menginginkan PTM terbatas ya, karena sekali lagi di beberapa konteks kabupaten kota itu tidak semua sama ya. Terkait misalnya ada beberapa kabupaten kota yang blind spot ya. Saya pernah mengikuti menjadi sumber terkait dengan proses pembelajaran waktu itu, terutama misalnya di teman-teman kita yang ada di Berau, di pesisir yang notabene memang ketika online daring ini dipaksakan memang plus minusnya banyak dan banyak minusnya. Kemudian ada beberapa kecamatan misalnya yang notabene memang blind spot, kemudian sarana prasarana tidak semua siswa itu memiliki sarana termasuk gadget dan segala macam. Nah, saya pikir ini menjadi perhatian, walaupun mungkin sampai saat ini dari segi kebijakan ada pada SKB Menteri, kemudian dari sisi lokalnya mungkin gubernur sangat menentukan sekali proses apakah ini memungkinkan atau tidak. Sampai saat ini memang belum. Tapi hemat kami karena kami sudah melakukan proses yang validasi atau verifikasi beberapa sekolah yang memang mengharuskan dan mewajibkan dilakukan PTM terbatas. Terlepas ada beberapa skenario terkait dengan COVID-19 misalnya, ada PPKM level 2, 3, ada yang 1. Saya pikir ini sangat tergantung dengan kondisinya. Dan tidak semua kabupaten kota itu situasinya sama. Nah, dari sisi tantangan untuk belajar daring itu di masing-masing kabupaten kota sangat berbeda. Nah, saya pikir pemerintah provinsi dalam ini gubernur yang notabene punya kewenangan kebijakan dalam melakukan proses pembukaan PTM ini, saya pikir harus melihat itu. Tidak semua bisa diratakan. Kan PPKM-nya juga sekarang ada yang level 3, level 2, level 1. Contoh di Kukar misalnya, saya pikir di Kukar walaupun mau PPKM level 1 atau level 2, ada beberapa sekolah atau murid yang memang sangat kesulitan pada saat proses daring. Nah, saya pikir salah satu upaya untuk bagaimana biar tidak terjadi learning loss, learning loss tadi, saya pikir di beberapa sekolah itu memang boleh dilakukan proses PTM terbatas, sekali lagi dengan menekankan disiplin protokol kesehatan. Karena bagaimanapun, misalnya contoh saya kemarin barusan di Kecamatan Murawis.
Nah di situ akses jalannya juga cukup sulit untuk siswa kita. Kemudian blind spot, kemudian gadgetnya juga terbatas. Saya pikir salah satu mengantisipasi biar tidak terjadi proses kehilangan angka pembelajaran yang luar biasa ini, saya pikir mau tidak mau, suka tidak suka, PTM terbatas itu dilaksanakan. Walaupun kita tahu di Merapi sendiri itu zona hijau gitu. Tetapi walaupun dia zona hijau dan zona kuning misalnya, kalau melihat urgensi untuk bagaimana memperkuat atau mempercepat proses PTM ini, saya pikir sangat rasional sekali gitu. Nah, apalagi sampai oleh Pak Til tadi, kita juga menjadi perhatian kita bersama-sama terkait misalnya dengan bagaimana pendidikan karakter moral yang sampai saat ini memang luar biasa. Artinya ada siswa kita yang misalnya kelas 1 yang hampir 1-2 tahun tidak pernah bertemu dengan gurunya secara fisik, ya mungkin 1-2 kali, tetapi proses pola pendidikan karakter, bagaimana hormat menghormati, kemudian sapa menyapa, bagaimana tata krama ketemu dengan guru, saya pikir ini tidak pernah dipelajari oleh siswa itu, dan ini menjadi keprihatinan kita bersama-sama. Kalau ini sampai terus menerus tidak terjadi kejelasan PTM terbatas, saya pikir ini juga menjadi bumerang bagi kita. Ya, sudah proses pembelajaran tidak efektif, tetapi karakter sendiri, karakter pendidikan, kemudian bagaimana moral anak didik kita juga menjadi presiden buruk yang menjadi permasalahan moral kita pada saat nantinya. Dan saya sampaikan Mbak Tri, di akhir 2019 kita memang, saya waktu itu mewakili DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan semacam launching ya pendidikan jarak jauh, waktu itu e-learning ya. Nah di situ memang disampaikan program bahwa e-learning itu bagian dari proses metode belajar yang cukup efektif untuk menambah metode offline pada saat itu, karena pada saat itu belum ada yang namanya corona kan. Nah saya sampaikan boleh saja sebenarnya, dan ini juga memperkaya metode pembelajaran kepada anak didik kita gitu. Tapi ingat, guru tenaga kependidikan itu harus punya moral, tanggung jawab moral terhadap pendidikan moral bagi anak-anaknya. Silakan saja masing-masing anak didik kita punya satu gadget untuk masing-masing siswa, tetapi ini tidak melulu menghilangkan pendidikan karakter tadi. Nah itu sudah saya sampaikan di akhir Desember sebelum COVID itu, karena ini menjadi sebuah simalakama kita menggunakan teknologi tapi menghadapkan teknologi tapi tidak berfokus pada pendidikan moral. Karena bagaimanapun pendidikan tinggi, nilai bagus, tapi kalau karakternya nol, saya pikir ini kita tidak bisa memanusiakan manusia gitu. Saya pikir itu salah satunya. Dan kembali ke PTM terbatas, saya pikir ini mengetuk kepada gubernur. Tidak semua kabupaten kota punya situasi dan kondisi yang sama. Kemudian harus ada beberapa pemilahan, termasuk juga saya pikir tidak semua merata siswa-siswi SMA dan sederajat di Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan gadget. Bagaimana proses pembelajaran metode bagi mereka yang memang blind spot, kemudian butuh pendampingan yang lebih ekstra seperti di pesisir, seperti yang memang keterbatasan misalnya guru segala macamnya, sehingga untuk menghimpun proses belajar ini harusnya memang PTM terbatas itu menjadi salah satu alternatif. Luar biasa teman-teman semuanya. Jadi peran beliau di Komisi 4 sungguh luar biasa, sampai ke pesisir, sampai ke Mahulu Bapak ya, sampai menyerap aspirasi semuanya. Dan ini cerita kami nanti lewat Pak Saledin, mohon disampaikan ke pemerintah supaya, karena di awal-awal PTM kemarin kami mencoba sosial eksperimen bagi anak-anak. Jadi kami sebelum ada kami pakai bungkus dulu kan, kami coba cek anak-anak bisa memberi salam nggak ya.
ternyata dari sekian ratus anak yang masuk hanya puluhan saja yang mungkin kami sampai goyah, kita ini dianggap patung kali ya. Tapi betapa setelah berjalan waktu kami mengingatkan ketika masuk, kemudian sudah anak-anak mulai oh ternyata ini yang kami takutkan, anak-anak lepas itu semua. Jadi sesuai dengan Bapak tadi, kami sangat berterima kasih dan setuju sekali bahwa itu tadi yang paling penting adalah karakter anak-anak kita. Betul. Ya memang plus minus sebenarnya, karena salah satu metode yang terbaik pada saat pandemi ini memang ya salah satunya kan memang daring. Tetapi daring sendiri punya kelemahan tersendiri. Saya juga menyarankan kepada beberapa sekolah yang memang punya kendala blind spot, kemudian keterbatasan gadget, kemudian juga beberapa hal yang mungkin memberatkan, laksanakan saja selama memang donasi di situ memang donasi jauh dan memang ya protokol kesehatan. Bahkan ada sebagian besar anak-anak kita itu termasuk GTK-nya itu memang sudah di atas 70-80% vaksinasinya. Ini kan kenapa ini kan bagian dari salah satu parameter persyaratan untuk melakukan PTM. Saya pikir ini tinggal bagaimana disinergikan saja, kemudian dengan menekankan tetap saja protokol kesehatan itu gitu. Dan hampir saya tanya beberapa siswa pada saat saya datang di sekolahan itu memang menginginkan kayak gini Pak, kami maunya ketemu dengan teman atau segala macam. Dan saya pikir mereka merasa justru exciting ya ketika bertemu langsung dengan guru, kemudian langsung menatap, langsung ada interaksi, itu luar biasa. Nah, tetapi sekali lagi protokol kesehatan menjadi syarat utama. Dan saya pikir hampir seluruh sekolah dengan petunjuk teknis yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi itu sudah menyiapkan semua, sudah menyiapkan semua. Jadi kaitan dengan proses protokol kesehatan insya Allah clear sudah. Tinggal ini dimulai dari sekarang. Betul. Untuk memang persyaratannya siswa vaksinasi 75%, kemudian guru-guru 80%. Untuk di Semandalu insya Allah siswa mungkin hampir mendekati 90%, kemudian guru-guru sudah 100% ini. Nah, itu saya pikir kurang apa lagi gitu. Harusnya ini yang dibutuhkan anak murid kita gitu. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian yang kedua ini cerita teman-teman guru honor ini. Tapi Bapak jangan menangis. Kemarin pemerintah sudah membuka untuk mencoba memfasilitasi teman-teman yang honor dengan P3K, tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan ternyata banyak teman-teman guru honor termasuk yang di sini honornya mungkin ada sampai puluhan tahun, kemudian ternyata kalah dengan yang fresh graduate kebetulan. Ya. Akhirnya suka atau tidak suka, mau tidak mau mereka kalah. Ya. Kemudian yang kami tanyakan ini, biar walaupun jelas sebenarnya sudah disampaikan oleh kepala sekolah, nanti kalau ada P3K nggak lulus dan lain sebagainya akibatnya begini, tetapi hati kecil tetap tidak bisa seperti itu. Kemudian solusi apa yang bisa mungkin atau arahan apa yang disampaikan oleh Pak Solihuddin kepada teman-teman untuk menguatkan mereka semua? Ya, kita juga prihatin ya ketika Mas Nadiem waktu itu sudah memberikan keputusan terkait dengan proses rekrutmen P3K. Walaupun mungkin disampaikan ada 3 tahapan, bukan tiga kesempatan gitu. Tapi saya pikir dengan hadirnya fresh graduate, saya pikir ini peta ini akan berubah. Gitu. Ya, apa yang disampaikan Pak Tri tadi, pada intinya kita sepakat sebenarnya dari awal, dan ini satu suara dengan DPR RI waktu itu terkait bagaimana terkait dengan rekrutmen P3K ini yang honorer, yang memang sudah mengabdi cukup lama, itu langsung diterima saja menjadi P3K. Walaupun saya pikir ada beberapa penolakan, termasuk beberapa akademisi yang menyampaikan bahwa ketika kita melakukan proses rekrutmen langsung tanpa ada proses ujian, tes dan semacamnya untuk P3K, dikhawatirkan proses kualitasnya juga menurun. Saya pikir ini sah-sah saja sebagai kekhawatiran gitu. Karena dianggap tidak ada challenge bagi seorang P3K untuk menempati posisi
definitif seorang P3K gitu. Saya pikir saya justru terbalik. Silahkan saja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman DPR RI, silahkan langsung terima saja, langsung diangkat saja tanpa melalui tes. Tetapi ada mekanisme nanti di belakang yang betul-betul objektif. Ketika si A ini diangkat menjadi P3K, pegawai P3K ini ada beberapa asesmen sekaligus juga semacam ujian gitu. Oke, dia langsung ditempatkan menjadi P3K lulus, tetapi dalam kurun waktu tertentu ada proses atau mekanisme yang resmi untuk melakukan proses penilaian gitu. Penilaian apakah memang ini tetap diperkenankan dipertahankan atau tidak gitu. Jadi tidak membuat luka dulu gitu. Biarkan mereka yang memang sudah punya kontribusi bertahun-tahun, bahkan 10 tahun itu mungkin lebih ada juga yang lebih dari bayangkan hubungan emosionalnya terhadap sekolah, hubungannya dengan siswa, hubungannya dengan guru dan semacamnya luar biasa dengan komite. Saya pikir ini aset sebenarnya, potensi. Kenapa dia bertahan? Saya pikir ada sesuatu yang ingin dibangunnya gitu. Nah, saya pikir kenapa pemerintah tidak memberikan keleluasan untuk merekrut langsung, kemudian dilakukan ada mekanisme tertentu nanti disepakati untuk mengukur sejauh mana apakah ini tetap dipertahankan atau tidak gitu, sehingga tidak membuat luka di awal orang yang sudah bekerja bertahun-tahun. Itu yang kita dorong kemarin. Tapi sekali lagi ya ini kebijakan dari pemerintah kementerian. Saya pikir ini ya mudah-mudahan tetap kita akan gaungkan gitu. Tuh. Kemudian yang kedua saya pikir yang juga cukup miris bagi kita, memang kita tidak menutup celah teman-teman adik-adik kita fresh graduate untuk mengisi beberapa jabatan itu. Tetapi sekali lagi secara emosional ini juga ada yang baru, ada yang ditinggalkan. Kira-kira kalau sejauh katakanlah kepala sekolahnya ya memberikan ruang lagi fasilitas entah itu ditaruh di perpustakaan dan segala macam, saya pikir ini juga kurang begitu efektif gitu. Dan itu pun kalau memang ditunjang oleh beberapa operasional gitu. Kalau tidak, saya pikir mau diapakan? Ini kan jadi beban kita lagi, jadi masalah kita. Nah, sekali lagi Pak Tri, saya justru apa yang disampaikan oleh DPR RI kemarin bagian dari masukan kita juga langsung diterima saja. Kemudian dibuat mekanisme tertentu yang disepakati ketika dia sudah melakukan tugas sebagai P3K, dievaluasi semacam ada tes apakah ini mungkin dilanjutkan atau tidak. Saya pikir ini lebih manusiawi gitu kepada teman-teman P3K yang sudah lama. Nah, saya pikir ini ada beberapa yang harusnya ya menjadi perhatian pemerintah juga. Ini kan kemungkinan besar minggu ini kalau nggak salah yang tahapan 2 ya, gelombang 2 itu. Saya juga meminta kepada pemerintah, panitia, janganlah dibebankan kepada teman-teman P3K itu harus bayar sendiri, misalnya tes swabnya, antigennya, itu juga memberatkan teman-teman gitu. Kita tahu sih kondisi ekonomi mereka seperti apa gitu. Nah, harusnya pemerintah juga harus ada terobosan, jangan sampai memberatkan mereka. Dan mereka tuh belum tentu masuk gitu, belum tentu masuk diterima gitu. Sudah mencoba mempersiapkan, tapi justru diperberat lagi gitu. Kemudian memang saya melihat ada beberapa kebijakan Mas Nadiem waktu itu bahwa membuat ada tiga kali tes lah, katakan seperti itu. Jadi seolah-olah kalau yang memang masih berada di sebuah sekolah itu walaupun masih kosong diprioritaskan. Tapi kalau misalnya ada angka-angka tertentu, nilai tertentu menjadi dasar misalnya, itu juga tidak adil menurut kita, tidak adil gitu. Bagaimanapun ketika dia bertahan, kemudian dengan kesukarannya hidupnya itu harusnya di reward lah dengan langsung tanpa ada tes. Terima kasih Pak Sudin. Teman-teman semuanya, ini yang guru honor ini demikian tadi upaya dari bapak-bapak anggota dewan di provinsi. Jadi mungkin yang selama ini teman-teman guru honor tidak pernah nanti seolah di mana nih wakil kita nih, inilah yang sudah dilakukan beliau-beliau di sana. Semoga ini membawa pencerahan. Ya, tadi menambahkan juga Pak Tri kaitan dengan P3K, kita juga ada memberikan support kepada teman-teman, termasuk juga beberapa rekan-rekan yang memang menyampaikan aspirasi di DPR ini. Bahkan dukungan dari DPR
provinsi terkait dengan bagaimana mereka, termasuk yang 35 ke atas misalnya. Itu juga kita sangat mendukung sekali sebenarnya, supaya mereka menjadi prioritas. Jangan sampai seolah ketika mekanisme rekrutmen P3K ini hadir, jadi seolah mereka itu hilang gitu, tidak ada nilainya sama sekali. Itu tidak manusiawi. Ya, terima kasih Pak Saladin atas kehadirannya, sehat selalu, dan Amin. doa kami Bapak terus berkarya menghebatkan Kalimantan Timur, mewakili. Mohon doanya. Semoga selalu. Demikian tadi teman-teman semuanya, sharing inspiration bersama Sekretaris Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur Bapak Salihuddin SOS Eswil MAP. Semoga beliau selalu disehatkan, kemudian terus berkarya untuk Kalimantan Timur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.